kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, bukan karena kami hebat, bukan karena kami baik, tapi semuanya karena kasih-Mu Tuhan kami ada di sini. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan, agar kami siap untuk menerima firman-Mu, agar kami semakin mengasihi Engkau, agar kami semakin merasakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang setia dan taat padamu. Jadikan kami pribadi yang mengasihi Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau begitu mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ambil alih segalanya Tuhan. Ambil alih hidup hamba-Mu ini juga Tuhan, yang tidak bisa apa-apa. Tapi oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan, hamba-Mu ada di tempat ini. Biar setiap perkataan hamba-Mu Tuhan adalah perkataan-perkataan-Mu Tuhan yang Kau ingin sampaikan kepada kami semua. Dan siapkan hati kami semua yang mendengarkan Tuhan, supaya setiap hati kami Tuhan menerima firman-Mu. Kami boleh bersuka cita karena firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang selalu menggenapi setiap janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berajaralah Tuhan, pimpinlah kami selalu Tuhan Yesus, agar kami mengerti firman-Mu dan kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang percaya yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Thank you semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik saudara. Ya, saya sudah hampir 1 tahun kita sudah membahas tentang keyakinan iman. Saudara bosan? Saudara ada yang bosan mendengarkan firman tentang iman? Enggak ya saudara ya. Bulan lalu kita membahas tentang keyakinan iman bagian yang ke-11, yaitu tentang pemenang, yang diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Dari sana kita belajar kata lahir dari Allah. Saudara masih ingat? Dan ini menjadi hal yang sangat penting, karena semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Haleluya. Kita belajar bagaimana karakteristik orang-orang yang lahir dari Allah. Yaitu yang pertama adalah setiap orang yang percaya Yesus adalah Kristus, Mesias yang menyelamatkan. Dan yang kedua kita belajar orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dan yang ketiga berbuat kebenaran. Dan yang keempat mengasihi. Dan yang kelima yang kita bahas kemarin itu adalah mengalahkan dunia. Saudara, dunia menawarkan segala kenikmatannya supaya kita semua, yang membuat manusia jatuh dari Tuhan, jauh dari Tuhan, yang membuat manusia semakin jatuh ke dalam dosa. Dunia menawarkan segala kenikmatannya. Kalau kenikmatannya nggak bisa bekerja dalam kehidupan kita, dunia membawa penderitaan supaya setiap orang mengutuki Tuhan, supaya setiap orang membenci Tuhan. Dan inilah kemenangan kita saudara. Kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah, yang mengalahkan dunia. Amin. Kita adalah anak-anak Allah. Amin. Yang mengalahkan dunia di dalam nama Yesus. Ya, kita diberi kuasa untuk menang. Dan kemenangan kita di dalam dunia ini, mengalahkan dunia ini adalah melalui iman kita saudara. Jadi iman kepada Yesus Kristus adalah kunci kemenangan kita untuk bisa mengalahkan dunia. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu dalam goncangan maupun dalam berbagai hal yang kita lagi sedang menikmati, kenikmatan semuanya, kesenangan semuanya tetap bisa membuat kita tetap di dalam Tuhan. Kita punya iman dalam Tuhan. Jadi jemaat Elohim, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik semuanya, kita adalah umat pemenang. Kita adalah umat pemenang. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jadi saudara, jangan lemes-lemes. Kita ini adalah umat pemenang. Selalu semangat. Oke, semua sudah siap ya. Hari ini kita akan membahas topik yang baru, yaitu mengasihi Tuhan. Ya, ini bukan suatu pernyataan, saudara. Kalau pernyataan tuh saya sedang makan, gitu ya. Tapi ini suatu pertanyaan.
suatu pertanyaan, saya sedang makan, apakah saya sedang makan? Nah, ini suatu pertanyaan buat kita semua. Apakah kita mengasihi Tuhan? Oke, kita buka sama-sama. Kita buka sama-sama Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jadi ini suatu pertanyaan ya saudara, apakah kita mengasihi Tuhan? Pakai tanda tanya. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Sudah ketemu? Yohanes 14 ayat 15? Amin. Kita baca sama-sama ya, cuma satu ayat. Siap? 1, 2, dan 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi ya saudara, sekali lagi. 1, 2, dan 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, kita akan membahas dua pokok pada hari ini dari satu ayat ini. Oke, ayat yang pokok yang pertama, topik yang pertama saudara, mengasihi Tuhan. Saudara, sebelum saya bertanya apakah saudara mengasihi Tuhan, ya, saya akan jelaskan. Kita akan belajar apakah Tuhan mengasihi kita dulu. Oke ya. Saudara, dari sejak penciptaan, kalau kita baca dari kitab Kejadian, kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan Adam dengan sangat baik. Ya, Tuhan menciptakan lautan, daratan, dia bilang baik. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan semuanya, dia bilang baik. Tuhan menciptakan binatang-binatang, dia bilang baik. Tapi ketika dia menciptakan manusia, apa yang dia katakan? Sangat baik. Dia mengatakan sangat baik saudara. Berarti kita diciptakan sangat baik oleh Tuhan. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan untuk memuliakannya. Kita diciptakan dengan satu tujuan, mempunyai hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita diciptakan supaya kita melakukan kehendaknya. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah kehilangan jati dirinya. Manusia kehilangan tujuan untuk apa dia hidup. Manusia kehilangan maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan dia. Dan akhirnya manusia menjadi seteru. Manusia menjadi seteru Allah. Dan akhirnya menimbulkan apa? Murka dia, murka Tuhan. Manusia semakin terpuruk ke dalam dosa. Manusia gak bisa lepas dari dosa. Kejahatan semakin bertambah banyak. Ya saudara, manusia mulai melupakan Tuhannya. Manusia lupa siapa yang menciptakannya. Sampai-sampai manusia pada saat ini menyangkal adanya Tuhan. Siapa Tuhan? Sampai-sampai saat ini manusia gak tahu siapa Tuhannya. Mereka menciptakan patung. Inilah Tuhanmu, sembah. Mereka melihat binatang, mereka menciptakan anak lembu. Inilah Allahmu, sembahlah dia. Manusia tidak tahu siapa Tuhannya. Saudara, hal ini semakin membuat manusia terikat di dalam dosa, jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan memberikan perintah-perintah, termasuk untuk bagaimana ritual-ritual untuk melakukan korban penebusan dosa. Manusia melakukannya. Korban penebusan dosa dibawa kepada para imam. Kalau dia melakukan dosa, dia bawa korbannya kepada para imam. Kemudian disembelih di sana, dipercikan kepada dia, kudus. Besoknya lagi berbuat dosa lagi, bawa lagi korban lagi, dosa lagi, bawa lagi korban lagi, terus berulang-ulang sampai ritual korban penebusan dosa itu menjadi sesuatu yang tidak lagi berguna. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia kirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia kirim Yesus ke dunia, firman-Nya dikirim ke dunia, supaya melalui pengorbanan Yesus sekali untuk selamanya, tidak ada lagi korban penebusan dosa. Melalui Yesus, darah Yesus, supaya kita tidak perlu lagi terus membawa korban persembahan, korban penebusan dosa. Supaya hanya sekali melalui darah Yesus kita ditebus. Saudara,
Yesus adalah bukti kasih Allah kepada kita semua, ya, supaya kita kembali diperdamaikan kepada Bapa. Mungkin kita saat ini, ngomongin ini lagi, saya udah tahu kali dari dulu, tapi hari ini saya ingin membawa kita kembali lagi menyadari betapa pentingnya Yesus Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya, setiap orang, Yesus adalah bukti kasih Allah kepada kita. Ada setiap orang yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, manusia, sekali lagi, manusia gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sehebat apapun manusia, sebaik apapun manusia, apa yang manusia lakukan semuanya, dengan kekayaan apapun yang kita miliki, gak bisa membeli keselamatan. Karena dosa adalah maut, kematian yang kedua, saudara. Kita gak bisa, saudara, melepaskan diri dari ikatan dosa kalau enggak ada Tuhan. Nah, itulah, saudara, kita butuh juru selamat. Yesus Kristus adalah juru selamat. Nabi dikatakan boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, Yesus Kristus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, ya saudara. Yes, saudara. Hari ini kita mau menyadari betapa Tuhan mengasihi kita, saudara. Dia memberikan nyawanya bagi kita, Dia mati bagi kita. Padahal kalau mau dilihat, siapa kita ini? Orang berdosa, orang yang gak diangkat, sampah, orang yang hidup sesuai dengan maunya sendiri, orang yang dikatakan terkutuk. Tapi Tuhan mau mati buat saudara. Tuhan mau mati buat saya. Tuhan mau mati buat manusia. Saudara, Dia bukan hanya mati, tapi darahnya tercurah. Darahnya tercurah. Hidup manusia ditebus. Hidup manusia ditebus bukan dengan emas dan perak dikatakan, tapi oleh darah Kristus. Dia mati buat kita. Dia menanggung semua penderitaan, penghinaan buat kita. Bukan hanya itu, saudara, Dia juga dibangkitkan. Dibangkitkan supaya nanti setiap orang yang percaya akan dibangkitkan seperti Yesus dibangkitkan. Amin. Amin. Amin, saudara. Ini luar biasa sekali, saudara. Ada kebangkitan. Kita tahu Yesus kita dibangkitkan. Pada saat nanti kita mati, kita pun akan dibangkitkan seperti Yesus dibangkitkan. Haleluya. Saudara, ketika kita menerima Yesus, kita mengakui dosa kita. Dosa dan kesalahan kita dihapuskan, dibuang jauh lagi. Tidak diingat lagi, saudara. Bahkan pada saat semua orang membuang saudara, Tuhan gak pernah membuang saudara. Amin. Amin. Saat saudara menganggap saya gak layak, saya adalah orang yang berdosa, saya adalah orang yang najis, saya adalah orang yang banyak melakukan kejahatan, saya terlalu jahat buat Tuhan. Orang-orang membenci saya. Tapi saya mau katakan pada hari ini, Tuhan tidak pernah membuang saudara. Saya mau katakan pada hari ini, Tuhan selalu menyambut saudara. Saudara, Roma yang ke-5 ayat ke-8 dan ke-9. Roma yang ke-8 ayat yang ke-8. Roma yang ke-5 ayat 8 dan 9. Ya, dikatakan di sini, Yesus telah mati bagi kita selagi kita masih berdosa. Bayangkan, saudara, kalau Yesus mati buat kita, kalau kita adalah orang yang benar, orang yang baik, orang yang seperti Ayub dikatakan saleh, takut akan Allah segala, Yesus mati buat dia, oke lah. Kalau kita bilang cengli lah ya, cengli. Tapi Yesus mati buat kita ketika kita masih berdosa. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang gak layak, orang-orang yang najis, orang-orang yang sampah. Tapi Allah memberikan Yesus kepada kita, yang mati kepada kita, mati ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, ayat yang 9 dikatakan apalagi sekarang kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita mau hidup di dalamnya, Tuhan pasti akan mengaruniakan segalanya supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi saudara jangan takut kalau misalnya kita mau ikut Tuhan, saya gak layak. Saudara, Yesus sudah mati buat saudara. Kalau saudara mau maju, saudara bilang ada tuduhan-tuduhan, ada terdakwa, ada roh pendakwa bilang, saudara kamu tidak layak untuk mengikuti Tuhan, kamu tidak layak untuk melayani Tuhan.
kita masih berdosa. Supaya kita nggak hidup lagi di dalam dosa, saudara. Supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka. Karena saudara, hidup di dalam dosa itu berat, saudara. Kita terikat di dalam dosa itu berat. Tidak ada yang bisa lepas dari belenggu dosa itu, saudara. Ya, tapi kita punya keyakinan. Kita punya keyakinan akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memerdekakan kita. Alkitab ini pegangan kita. Janji-janji Tuhan ada dalam sini, saudara. Ya, bahwa darah Yesus telah tercurah bagi hidup saudara dan saya. Setelah menebus hidup kita. Haleluya. Haleluya, saudara. Darah Yesus telah tercurah bagi kita. Kalau kita bicara kebaikan Tuhan, saudara, kita ambil contohnya Lukas yang ke-15 ya. Saudara bisa baca di rumah Lukas yang ke-15, perumpamaan tentang anak yang hilang ini, saudara. Ini kita akan fokus pada sosok ayah di dalam ayat ini. Ya, dalam perikop ini sosok ayahnya. Anaknya yang bungsu sudah minta harta warisannya selagi ayahnya masih hidup. Anak-anaknya yang bungsu sudah pergi menghabiskan harta miliknya, berpoya-poya semuanya. Dia nggak punya apa-apa lagi. Dan kemudian dia harus dikatakan harus makan sisa bekas binatang ternak itu sana. Dan dia teringat akan bapaknya. Waduh, rumah bapakku begitu indah, kenapa aku begitu potong meninggal. Oke, aku balik lagi kepada bapakku. Dan sosok ayah ini yang kita lihat, saudara. Apa yang bapak ini lakukan ketika anak itu, dia melihat anak itu dari kejauhan, dikatakan di sana. Apa yang dilakukan oleh bapak ini? Wah, anakku pulang nih, anak yang nakal lagi. Udah buang, tutup pintu semuanya. Biarkan dia pergi sana, hidup dengan kesusahannya dia. Tapi kalau kita baca, saudara, ayat yang ke apa ya, sebentar saya buka. Lukas yang ke-15. Lukas ke-15. Lukas ke-15 ayat yang ke berapa ya? Aku akan bangkit untuk kembali kepada Bapakku, maka bangkit. Oke. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 ya. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, lihat ini, ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, ini yang Tuhan lakukan. Ketika dia masih jauh, ayahnya berlari mendapatkan dia, merangkul dia, menciumi dia. Gak cukup sampai di sana, saudara. Dia panggil hambanya, pakaikan kepada anakku ini jubah yang baik, jubah yang indah. Gak cuma jubah yang indah, cincin taruh ke tangannya, kakinya taruh kasut. Saudara, saya membaca ayat ini melihat begitu besar kasih Tuhan kepada kita, saudara. Anak yang berdosa ini, anak yang sudah tidak baik ini, itu adalah kita yang berdosa kepada Tuhan. Tapi pada saat kita memutuskan, Tuhan, aku mau kembali kepada Tuhan, Tuhan gak membuang kita, saudara. Tuhan merangkul kita. Tuhan datang mengasihi kita. Bukan cuma mengasihi kita, saudara. Bukan memberikan cuma jubah yang terbaik, cincin yang indah, kasut yang indah buat kita. Tapi Tuhan berikan segala yang terbaik buat kita. Dia sembelih lembu. Dia mengadakan pesta sukacita buat kita, saudara. Siapa kita ini, saudara, kalau dilihat? Kasih Tuhan begitu besar, saudara, dalam kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan gak mampu, dalam keadaan berdosa, putus asa, bahkan orang-orang sekeliling kita membenci kita, tidak suka pada kita. Pada saat hati kita hancur, kita datang kepada Tuhan. Dia tidak membuang kita. Pada saat teman-teman kita menjauhi kita, Dia tidak membuang kita, saudara. Tuhan menyambut kita dalam pelukannya. Ya, kita dapat merasakan kasih-Nya.
yang memberikan kedamaian dalam hati kita. Kita dapat merasakan kasih Tuhan yang menenangkan hati kita pada saat kita menghadapi masalah apapun. Tenang anakku, aku menyertai engkau. Tenang anakku, aku yang memelihara hidupmu. Janji-janji Tuhan itu semuanya ada dalam hidup kita, digenapi. Janji Tuhan itu untuk apa, saudara? Untuk apa Tuhan memberikan firman-firmannya, janji-janjinya untuk apa? Untuk digenapi dalam kehidupan kita, supaya kita menikmati apa yang Tuhan janjikan itu, saudara. Untuk apa Tuhan berjanji? Untuk apa Tuhan berjanji? Untuk apa Tuhan punya kasih? Untuk manusia dicurahkan kasihnya dalam hidup kita, saudara. Ya saudara, kalau kita yang berdosa ini aja sudah diampuni, apalagi kita sekarang ini yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Pada saat ini mungkin kita bilang, Tuhan saya hari ini masih berdosa Tuhan. Saya masih tidak kuat untuk ikut Tuhan. Datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita. Apa yang dosa yang saudara gak bisa lepas? Apa dosa yang saudara tidak bisa lepas dalam hidup saudara? Kebencian, kemarahan, apa yang tidak bisa saudara lepas? Datang kepada Tuhan. Akui semuanya dalam Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Dia adalah Allah yang setia. Dia akan mengampuni dosa kita. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kurang apa lagi saudara? Dosa kita diampuni. Amin. Ikatan dosa sudah dipatahkan oleh Tuhan. Kutuk atas kita dipatahkan, dihancurkan oleh Tuhan. Apalagi saudara? Karena Dia begitu mengasihi kita, saudara. Karena Dia begitu sangat mengasihi kita. Amin. Lukas yang ke-7. Saudara, kalau kita baca tentang perempuan yang berdosa yang mengurapi Tuhan Yesus. Dia adalah perempuan yang berdosa. Dia datang ke rumah Simon, seorang Farisi. Dia terkenal, saudara, di sana dituliskan dia terkenal sebagai seorang perempuan yang berdosa. Tapi dia sudah mendengar Yesus ada di sana. Saudara tahu apa yang harus dia hadapi ketika dia masuk ke tempat itu? Pandangan najis orang-orang kepada dia. Perempuan berdosa masuk ke rumah saya jadi najis lah. Perempuan berdosa masuk ke sini, saudara. Apa yang kita lakukan? Mencibir melihat dia. Perempuan berdosa ngapain ke sini? Dia harus tutup mata atas pandangan-pandangan sinis orang-orang di sekeliling dia. Yang dia lihat hanya Yesus. Dia datang kepada Yesus. Dia menangis di belakang kaki Yesus. Menangis dan terus menangis, membasahi kaki Yesus. Dia menyeka kaki Yesus dengan rambut dia. Kemudian dia meminyaki kaki Yesus. Kenapa? Kenapa dia bisa berbuat seperti ini? Kenapa dia gak peduli orang-orang yang memandang dia dengan sinis, orang-orang yang mungkin mencibir melihat dia, ih perempuan berdosa. Dia gak peduli akan semua itu. Kenapa dia datang? Karena dia melihat Yesus ada di sana. Dia melihat Yesus. Mata dia hanya tertuju pada Yesus. Karena dia tahu dosanya yang banyak sudah diampuni. Ayat yang ke-47 saudara, dituliskan di sana. Kalau saudara mau baca dan saudara renungi. Ayat yang ke-47. Karena dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Oleh sebab itu dia banyak berbuat baik. Kalau orang yang cuma sedikit dosanya diampuni, yang merasa cuma sedikit dosanya diampuni, maka sedikit pula dia berbuat kasih, saudara. Ya. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, inilah saudara, nggak ada lagi yang namanya kesombongan, nggak ada lagi. Di hadapan Tuhan, sombongnya kita itu nggak bisa lagi. Nggak ada lagi, saya ini orang kaya, saya datang kepada Tuhan sebagai orang kaya, nggak ada lagi itu saudara. Nggak ada lagi, saya ini orang pintar, saya datang kepada Tuhan karena saya orang pintar. Nggak ada lagi saudara. Nggak ada yang berharga ketika kita datang kepada Tuhan. Kita hanya melihat kemuliaan Tuhan. Seperti perempuan ini saudara. Sehancur apapun hidupnya dia, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan menyambut dia. Saudara, apakah saudara merasa dosa saudara sedikit diampuni?
Kalau saudara merasa dosa saya cuma sedikit diampuni, maka saudara akan sedikit berbuat baik. Tapi ketika saudara merasa dosa saudara yang begitu banyak, dari ujung sampai ke ujung, 10 tahun pun gak bakal selesai cerita dosa saudara. Begitu banyak, tapi Tuhan sudah mengampuni dosa saudara. Saudara begitu bersyukur karena dosa yang banyak itu sudah diampuni. Saudara akan bisa, yes, terima kasih Tuhan yang sudah mengampuni dosa saya. Kalau orang di dunia ini, saudara, orang dunia ini, mereka berbuat banyak kebaikan, banyak-banyak berbuat baik, dengan mengharapkan pahala, mengharapkan balasan dari Tuhan. Kamu harus banyak berbuat baik supaya Tuhan nanti balas perbuatan baik kamu. Tapi kita orang-orang percaya, kita sudah menerima anugerah Tuhan, kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Seperti perempuan yang berdosa ini, dia memberikan sikapnya dia, kita sudah tahu. Tuhan Yesus membandingkan sikapnya Simon, orang Farisi itu, dengan orang perempuan berdosa ini. Ketika dia datang, Simonnya biasa-biasa saja. Ya, perempuan berdosa ini sampai membasuh kakinya dengan air mata, menyeka dengan rambutnya. Rambut itu adalah mahkota perempuan, saudara. Ketika dia sudah melarikan rambutnya untuk membasuh kakinya Yesus, saudara melihat dia menghancurkan harga dirinya semua di bawah kaki Yesus semuanya. Begitu dia membawa barang berharganya dia, minyak untuk meminyaki Yesus, kaki Yesus. Simon gak berbuat apa-apa. Dia masih kalau dia seorang nabi, dia pasti tahu siapa perempuan ini. Ya itulah saudara. Kalau orang dunia ini bisa berbuat dosa untuk mengharapkan pahala, tapi kita orang-orang yang sudah percaya berbuat baik, bukan karena kita mengharapkan pahala, bukan kita mengharapkan balasan dari Tuhan, tapi kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita berbuat baik untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk bilang saya berbuat baik ke sini supaya nanti Tuhan balas saya dengan berlipat-lipat ganda. No, tapi kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Kita melakukan perbuatan baik, kita mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Amin. Saudara masih ragu akan kasih Tuhan, saudara? Saudara masih ragu akan kasih Tuhan? Saya bisa bicara terus dengan tentang kasih Tuhan ini sampai lama dan lama lagi, saudara, sampai pulang. Ya, tapi saya ingin saudara pulang dan renungkan bagaimana Tuhan mengasihi hidup saudara. Bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan saudara. Kalau saudara gak bisa menemukan kasih Tuhan dalam hidup saudara pada saat ini, ya minggu depan saya masih di sini. Saya selalu di sini. Ya, kita bisa ngobrol. Ya, bagaimana Tuhan mengasihi saudara. Ya saudara, kita lanjutkan lagi saudara. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, jadi kita sudah belajar bagaimana Tuhan mengasihi kita, saudara. Bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Saya percaya setiap kita pribadi pasti mengalami kasih Tuhan. Cuma masalahnya ada yang sadar, ada yang nggak sadar, ya. Oke, jadi sekarang dari pihak Tuhan kita sudah tahu Tuhan mengasihi kita. Dari kita bagaimana? Jikalau kamu mengasihi aku, pertanyaan, apakah kita mengasihi Tuhan? Saudara, sering banyak orang mengaku-ngaku, oh saya mengasihi Tuhan, tapi kelakuannya amburadul, jauh dari kasih dari Tuhan. Banyak orang mengaku-ngaku saya mengasihi Tuhan, tetapi disuruh mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, mikir dulu. Kita belajar dari Abraham, dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan minta anaknya yang tunggal, yang dikasihinya, dia langsung bawa kepada Tuhan. Ya, jangan ngaku-ngaku kita mengasihi Tuhan, kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi ke gerejanya mikir, hari ini ke gereja gak ya? Kayaknya cuacanya nggak gitu enak nih. Mungkin minggu depan aja kali ya, skip lah, enakan juga dingin-dingin, enakan di rumah keremongan selimut ya, nonton YouTube aja gitu, atau Netflix lah gitu ya. Ikut komsel, pergi komsel nggak ya? Lihat dulu jadwalnya. Siapa? Cuma begini doang. Ada nggak malah? Gak usah lah. Disuruh melayani Tuhan, bilangnya mengasihi Tuhan, bilangnya mau mempersembahkan hidup seluruhnya untuk Tuhan.
Tapi disuruh masuk dalam pelayanan, entar dulu ya. Nggak bisa lah, nggak bisa. Saya nggak bisa. Masalahnya saudara, inilah ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, yang sudah mengalami kasih Tuhan. Dia itu nggak bisa diem. Nggak bisa diem saudara, bukannya nggak bisa diem kayak gangguin orang, isengin orang, bukan. Nggak bisa diem itu karena apa? Karena kasih Tuhan yang di dalam hidup dia itu begitu meluap. Kasih Tuhan itu ada dalam sini. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Bukannya apa yang Tuhan akan lakukan kepada saya, tapi dia itu udah bertanyanya lain saudara. Karena dia sudah mengalami kasih Tuhan, sudah merasakan kasih Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan? Itu adalah suatu perkembangan yang lebih lagi saudara. Kalau orang yang masih bayi akan berpikir, saya akan melakukan sesuatu supaya Tuhan memberkati saya. Saya akan ikut-ikut dalam pelayanan, saya akan datang ke gereja, saya akan memberikan persembahan supaya Tuhan akan balas berlipat-lipat ganda. Tetapi orang yang sudah dewasa, pikirannya lain lagi saudara. Orang yang sudah dewasa, dia sudah mengalami kasih Tuhan, dia sudah akan memikirkan apa balasan Tuhan. Karena dia sudah tahu kasih Tuhan begitu besar dalam hidup dia. Sehingga kasihnya itu membuat dia itu begitu bersemangat, begitu gak bisa diam. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Karena saya sudah menerima begitu banyak dari Tuhan. Itu yang membuat dia itu gak bisa diam saudara. Ya, jadi mau terus melakukan sesuatu karena kasih Tuhan yang ada di dalam hidup dia. Seperti yang dilakukan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini karena kasih karunia. Dia sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Dia sudah ada kasih karunia Tuhan. Dia sudah tahu bagaimana Tuhan mengasihi dia, bagaimana Tuhan mengampuni dia. Dia sudah tahu kasih karunia itu ada dalam hidup dia. Oleh sebab itu dia nggak bisa diam. Dikatakan di sininya, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Dia nggak mau kasih karunia itu cuma diam di sini, tapi dia mau bekerja lebih lagi. Dikatakan di sana ya, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kalau orang yang sudah merasakan, mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup dia, dia akan bekerja lebih keras lagi. Orang lain bisa melakukan 1, saya akan melakukan 2. Kalau bisa lebih. Apa yang bisa saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Apa yang saya bisa lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Itu saudara. Ya, jadi jangan ngaku-ngaku deh. Kalau Tuhan bilang, kalau Tuhan bisa ngomong, mungkin Tuhan ngomong, jangan ngaku-ngaku deh. Mengasihi Tuhan. Kalau disuruh kerjaan ini itu aja kagak mau, disuruh masuk dalam pelayanan aja nggak mau, disuruh datang ke gereja aja masih mikir 1000 hari dulu. Ya itu saudara, kita mau mempersembahkan lebih lagi kepada Tuhan. Amin. Kita mau kan masuk dalam pelayanan, lakukan apa yang saudara bisa. Gak ada masalah. Saya katakan kepada anak-anak saya, kamu mengangkat bangku, gak ada kamu yang mengangkat bangku. Orang lain bisa diutus untuk mengangkat bangku, tapi kan lebih baik kamu bisa melakukan segala sesuatu yang kamu bisa lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan, lakukanlah. Yang kecil gak ada masalah. Justru Tuhan mengajarkan, setia dalam perkara yang kecil akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Itu kan saudara. Kalau saudara tidak setia dalam hal yang kecil saja, bagaimana Tuhan mau mempercayakan perkara yang besar dalam hidup saudara? Benar? Bos juga sudah melihat, wah, pekerja ini walaupun dia gajinya kecil, walaupun dia cuma kerjanya seperti ini, tapi dia rajin datang. Oh, saya melihat dia rajin datang. Dia juga sikap mengerjakan ini dan itu tanpa disuruh. Oke, saya naikkan jabatan dia menjadi asisten manajer. Setelah menjadi asisten manajer, dilihat lagi, pekerjaan dia bagus, semakin rajin. Apa yang dilakukan oleh bos? Naikkan lagi jadi manajer. Saudara, saya pernah mendengar satu kesaksian seorang siapa ya namanya ya, saya lupa, Judith mungkin ya, Judith, kalau nggak salah, si Leli juga tahu Judith ya, kalau nggak salah dia Singapura, dia kawin, dia orang Medan ya atau kalau nggak salah, dia kawin dengan orang Singapura, kemudian di Singapura itu dia pikir hidup dia akan enak segala macam, dan ternyata anaknya kena penyakit kelainan gitu ya, ada penyakit
Sehingga suaminya itu pas melihat anaknya seperti itu, suaminya pergi, kabur, ninggalin dia. Dan di Singapura itu dia udah gak bisa bahasa Inggris, ya. Apa saja pekerjaan yang dia dapat, dia mau kerjakan. Dan dia seorang perempuan, dia melamar pekerjaan dan akhirnya diterima. Jadi apa, saudara? Satpam. Satpam, saudara. Perempuan jadi satpam. Tapi karena dia rajin, dia terus bekerja dan dia mau belajar, dinaikkan jabatannya menjadi kayak kalau nggak salah sales person. Dan kemudian semakin lagi dia bertambah rajin, bertambah baik, dinaikkan lagi jabatannya menjadi manajer utama, dan akhirnya menjadi direktur, saudara. Direktur. Dari satpam bisa menjadi direktur, saudara. Bayangkan bagaimana Tuhan mengangkat hidup dia. Nah itulah, saudara, kalau yang di dunia aja seperti itu bisa dari satpam menjadi direktur, apalagi kita, saudara. Apalagi kita. Gak masalah pekerjaan apapun yang saudara layani di dalam gereja ini, kecil, gak ada masalah. Yang penting kita lakukan dengan setia. Amin. Yang penting kita lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara melakukan perkara yang besar dengan hati yang tidak mengasihi Tuhan, dengan hati yang ngedumel, dengan hati yang ngomel-ngomel, buat apa? Lebih baik saudara melakukan sesuatu dengan hati yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Itu saya selalu pekerjaan-pekerjaan yang berat atau apa segalanya yang saya lakukan, saya nggak memikir, aduh capek nih ngerjain ini, entah pasti Tuhan, tapi entah Tuhan pasti berkatin saya lah. Saya nggak berpikir seperti itu, tapi saya berpikir sebaliknya, karena Tuhan sudah mengasihi saya, karena Tuhan sudah memberkati saya dengan sedemikian rupanya. Inilah yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Pekerjaan kecil inilah yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Itu, saudara. Jadi saudara, sekali lagi saya bacakan ayatnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini bagian yang kedua yang kita akan bahas. Menuruti segala perintah Tuhan. Sebenarnya perintah itu dibuat untuk apa sih, saudara? Apa yang ditulis dalam Alkitab ini dibuat untuk apa? Supaya manusia-manusia itu menjadi robot gitu ya dalam Tuhan, supaya manusia untuk kebaikan Tuhan gitu ya. Perintah-perintah ini justru dibuat untuk kebaikan manusia. Saudara percaya? Saudara percaya? Perintah-perintah ini dibuat untuk kebaikan manusia? Bagaimana mungkin perintah dibuat untuk kebaikan manusia? Ya saudara, begini contohnya ya, saya kasih contoh. Perintah untuk mengampuni orang lain, paling gampang dan paling sering yang suka dibahas. Perintah untuk mengampuni orang lain. Ampuni orang lain seperti Bapamu mengampuni kau. Itu untuk kebaikan Tuhan atau kebaikan kita? Kebaikan kita, saudara. Saudara mau tahu bagaimana untuk kebaikan kita? Begini ya, orang yang menyimpan amarah, kebencian, sakit hati, sebel sama orang, ya gitu ya. Ngeliat dia aja nih. Kalau orang yang sebel nih, saya udah perhati nih, saudara. Dengan curhatan dari orang lain saya tahu nih, ya. Kalau dia sebel sama orang nih, dengar namanya aja, nih hati nih jantung nih kayak berdeg-deg kayak gergetan banget ya. Apalagi ngeliat mukanya, saudara. Kalau udah lagi sebel gitu ngeliat mukanya, aduh, kalau ada apa yang di sini bisa dilemparkan. Saudara ingat waktu Saul melihat Daud. Ketika dia melihat Daud itu, hatinya kesel kan? Apa yang dilakukan? Dia ambil tombak, dilemparkannya tombak itu sampai tombak itu nancep ke dinding, saudara. Coba saudara bisa bayangkan betapa kuatnya itu tombak dilemparkan nancep ke dinding. Wah, itu gimana ya? Dengan seluruh amarahnya, dengan seluruh kebenciannya, iri hatinya, dia lempar itu. Wah, saudara. Nah, itu kalau orang yang sudah menyimpan amarah, kebencian, sakit hati, ya mikirin dia aja, aduh nggak bisa tidur. Mikirin dia aja kayak udah makan Panadol 10 biji kayaknya ya. Terus dia tuh denger namanya aja tuh bisa buat jantung deg-degan sampai berdebar kenceng. Mungkin bisa mati berdiri kata orang. Aduh denger namanya bisa mati berdiri, dah sebel banget gitu. Nah, justru itu Tuhan bilang mengampuni, bukan buat kebaikan Tuhan, tapi untuk kebaikan kita, supaya ikatan belenggu dosa, kebencian itu dipatahkan, supaya kita gak hidup lagi diikat, dibelenggu oleh kebencian itu. Karena kalau orang
oleh kebencian itu, lihat betapa stresnya dia hidup. Umurnya yang 30, 40 kelihatannya seperti 70, 80 ya. Beda dengan orang yang umurnya 70, 80 seperti Om Jack ya, tante di sini, ibu-ibu, bapak-bapak di sini umurnya sudah 60-an gitu ya, tapi mukanya awet muda saudara. Umurnya kayak mau 30-an, 40-an gitu, kulitnya kenceng gitu. Nah, itu karena sukacita, saudara, sukacita. Nah, itulah yang Tuhan mau. Kenapa dia suruh kita mengampuni? Supaya kita tidak hidup di dalam belenggu. Karena belenggu itu sakit, belenggu itu menyiksa, belenggu itu bikin stres, depresi. Tuhan ingin kita bebas dari itu, saudara. Tuhan bilang jangan iri, ya. Ini untuk kebaikan manusia juga. Kan manusia itu kadang-kadang kalau melihat orang lain punya sesuatu kayaknya iri ya. Ya. Ini ada cerita nih, saya dulu udah pernah dengar ya cerita tetangga nih. Pas lagi suami istri keluar, tetangganya juga suami istri pasangan baru keluar. Dia bilang, "Ani papi lihat tuh, mesranya dia sama istrinya, peluk juga dong papi," gitu. Dipeluk, oke. Besoknya, pi lihat pi. Ya istrinya bawa tas baru tuh pi, dia kan sayang sama istrinya tuh pi. Beli dong pi tas baru, gitu. Dibeliin tas baru. Suaminya diem aja. Kemudian ada lagi, mana pi, lihat tuh pi. Dia punya mobil baru tuh, dia sayang banget ya sama istrinya, beliin dong mobil baru. Beli iri, saudara. Nah, suatu hari saudara kedengaran kabar, Mami, sekarang suaminya yang ngomong. Mami, itu orang sebelah, Mami, ketahuan istrinya 4, Mami. Mau dong istrinya 4, Mami, gitu. Ya sudah, jangan iri, saudara, nggak boleh iri. Nah itu, Tuhan tidak menginginkan ikatan belenggu iri itu dalam hidup kita. Karena orang yang iri itu capek, saudara. Apalagi kalau misalnya kita ngeliat, wah sebelah kita tas baru nih, pengen juga punya tas baru. Waduh, tas mahal. Dia punya orotan doang. Gue beli Chanel, Terus yang satu lagi yang di sini, Chanel doang. Hames. 50.000 satu bag. Ya, nggak ada habis-habisnya, saudara. Itulah yang Tuhan nggak inginkan. Karena itu Pak, mengeringkan tulang dikatakan iri hati itu, saudara. Ya Tuhan ingin supaya kita itu bebas dari belenggu-belenggu. Sebab itulah diberikan perintah-perintah, saudara. Apakah perintah-perintah itu sulit untuk dilakukan? 1 Yohanes 5 kita baru bahas bulan lalu. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 sudah dari sini aja lah. Ini Alkitab baru dikasih, jadi masih licin, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4 ya. Kita lihat ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi perintah-perintahnya itu, saudara, berat atau tidak? Tidak berat, karena kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Kalau kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah, melakukan perintah-perintah Tuhan itu gak berat, saudara. Antara mau dan gak mau aja gitu ya. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, berarti kita sanggup untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah begini, saudara, di Australia ini juga punya peraturan pemerintah supaya masyarakatnya itu tertib, aman, segala macam. Coba kalau misalnya gak ada peraturan, ngomongnya gampang aja ya. Peraturan di jalan raya, ada kan perintah-perintah di jalan raya. Ada kalau kita melihat stop sign, ada tulisan stop. Kalau kita terobos terus gimana? Kacau kan? Tabrakan terjadi, bahaya, kecelakaan. Ada tulisan give way, berarti kita mesti slow down, baru kita give way, segala macam. Nah, saya mau kasih satu kesaksian, saudara. Ya, waktu tahun lalu, yang mungkin ikut Zoom tahun lalu, waktu kita masih lockdown, saudara, saya pernah bersaksi ya. Dan waktu bulan Mei tahun lalu tuh, bulan Juni tahun lalu, saya dapat surat cinta, saudara. Kalau bisa baca dari sini ya, penalti notice. Harganya berapa, saudara? $464, $3 di merit point. Karena kenapa?
Karena waktu saya lagi jalan di Anset Peret Marubra, mau belok ke Boys Road, di sana ada lampu merah. Karena waktu dulu tuh saya selalu dari belajar mobil, saya tuh kan diajarin ya, kalau misalnya kita tuh kalau udah lampu hijau kita maju ke depan, nunggu ada kesempatan baru belok ke kanan gitu, ada kesempatan. Nah ternyata itu nggak boleh saudara. Saya udah maju ke depan, mobil saya udah maju ya gitu, udah masih garis tapi maju gitu, setengah badan udah maju. Terus lampu merah, udah kuning, terus tiba-tiba merah gitu, saya nggak itu, terus saya maju. Pikiran saya oke dong, karena kan mobil saya udah maju. Ternyata saya dikasih salam tempel waktu bulan Juni, pret gitu. Terus 464, 3 demerit point. Gimana ini deg-degan. Ya harus menghadapin si bos lagi yang tampangnya asem, terus harus ngadepin bayar 464, 3 demerit point. Waduh, ntar insuran naik lagi, gimana gitu dia. Nah, terus oke, dia bilang, udah coba teleponin orangnya, bilang kasih tahu kejadiannya kayak gini gimana. Saya teleponin orangnya. Dia ngomong, oh nggak bisa, kamu tetap salah. Tapi kan saya dari dulu memang ajarannya diajarin begitu. Malah waktu saya ikut tes RTA, mobil saya udah maju, tapi saya nggak belok ke kanan, saya di failing gitu. Waktu di RTA tes yang keberapa tuh? Ketiga atau keempat saya lupa. Terus saya di failing karena saya nggak belok, mobil saya udah maju. Jadi saya memang dari kecil udah dari belajar mobil diajarin begitu. Gimana dong? Oh yaudah, kamu tulis email aja, kirim ke ini mulai dari kasih tahu deh, kirim ke sini. Nanti ada petugas yang akan review lagi. Sudah dong, kita kirim email. Setiap hari nungguin email datang. Pas sudah datang, baca, ditolak saudara. Saya tetap harus bayar. Sedih. Gimana nih jelasin sama si bos lagi nih? Aduh, terus dia bilang, udah, kamu maju aja ke pengadilan. Deg maju pengadilan, gimana ini? Belum pernah lagi maju pengadilan, gimana? Deg-degan segala macam. Ya sudah, akhirnya email lah ke dia, kita mau maju ke pengadilan. Datang surat cinta kedua nih saudara, court attendance notice. Tanggal 24 bulan 8 sudah datang ke court jam 9.30 pagi. Saya datang sendiri saudara. Datang sendiri karena waktu itu kan lagi masa COVID lockdown, tapi kita boleh datang ke court. Sehebat apapun Inggris saudara, kalau udah berdiri di depan itu, kayak orang kelelep saudara. Bener-bener saya Inggris saya bisa ngerti, saya bisa ngomong sedikit-sedikit, ngomong sama anak, apalagi kalau ngomelin anak paling lancar Inggrisnya gitu. Tapi waktu berdiri di pengadilan itu saudara, kaki udah lemes kayak jelly ya. Terus hakimnya bilang, saya udah siapin kertas untuk dibacain. Dia bilang, jangan baca kertas itu, ngomong saja sama saya. Saya taruh kertasnya, tangan udah dingin, mau ngomong apa ya? Ya udah ngomong deh, seingat saya gitu. Udah berantakan, saya ceritain dari awalnya dari pertama saya belajar memang begitu, saya maju ke depan, begini-gini. Pokoknya waktu itu saya nggak bisa. Terus dia bilang, tapi itu memang nggak boleh. Kamu salah nggak? Ya saya salah. Saya nggak tahu aturannya. Saya udah mengaku salah aja deh saudara. Oke. Terus nggak tahu dia ngomong bahasanya itu bahasa maunya dia, saya nggak ngerti. Thank you. Ngomong thank you. Terus sebelah saya ada lawyer pengacara orang lain. Dia tanya sama saya, you understand what she said? No. Saya nggak ngerti saudara. Terus dia minta izin sama hakimnya. Just wait, I explain to her what happened, dia bilang gitu. Terus dia jelasin kepada saya. Terus terakhir-terakhirnya dia bilang, saya cuma nangkepnya, you free, oke gitu. Kamu bebas. Jadi judge-nya itu tidak menjudge apapun ke saya, tapi dengan syarat kalau saya datang lagi ke sana akan dikenakan hukuman sama dia. Wah ini saya pegang saudara sudah 1 tahun. Makanya kemarin malam-malam jam 12 saya cari kemana ini buktinya gitu. Nah itu saudara, pas pulang saya keluar dari court itu saudara, pengadilan itu, hati saya langsung naik. Tuhan thank you. Saudara bisa bayangin, ini cuma 464. Cuma sekarang bisa ngomong cuma ya saudara. Waktu itu sampai gemeteran. 464 3 demerit point itu diampunin sama hakim. Saya bisa bersyukurnya bagaimana saudara ya. Saya ngebayangin Tuhan ingatkan bagaimana dengan dosa kita.
Dosa kita dari umur 0 sampai udah tua begini. Tuhan ampunin dosa kita seberapa banyak itu. Bagaimana kita bersyukurnya kepada Tuhan, saudara. Ya, saudara, itu saudara. Dan saya baca dari Saya baca dari itu news. Ini orang-orang yang speeding. Orang-orang yang speeding tuh waktu dulu-dulu kan dikasih sign. Hati-hati, ada depan itu ada speed kamera. Tapi ketika sign itu dicabut, ya orang-orang speeding semuanya, nggak tahu kalau itu ada kamera di sana. Dan akhirnya data menunjukkan, saya catat di sini ya, data menunjukkan waktu Oktober 2020 itu pelanggaran itu penilangan ya, ditilang gitu, fine cuma 3.222. Nah, pas lagi di Februari tahun 2021 itu langsung melonjak 27.855. Bayangin saudara. Jadi sign itu orang, wah di depan ada kamera, jadi orang itu slow down. Tapi pas lagi nggak ada sign itu, bablas orang itu saudara. Nah, itulah gunanya firman Tuhan. Inilah gunanya firman Tuhan untuk memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Kalau kita nggak baca ini firman Tuhan, kita nggak tahu peringatan-peringatan itu. Kita bablas, kena fine, kecelakaan. Dan parahnya kalau kita nggak sadar, ujung-ujungnya kematian, saudara. Itu kita harus ambil benar-benar, saudara. Oke, saudara, kita sudah menerima begitu banyak kasih anugerah Tuhan ya, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita sudah siap untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan perintah-perintah Tuhan itu bukan untuk kebaikan Tuhan sendiri, tapi untuk kebaikan kita, manusia, saudara. Saya undang para musisi. Kita nggak bisa maksa orang lain, suami kita atau istri kita, paksa, ayo dong, lu mengasihi Tuhan dong. Anak-anak kita mungkin ada, kalau saya dulu dengar cerita Tante Liana, Om Gunawan gitu ya, suami ada di gereja karena dipaksa oleh istri, gitu. Ya, kita di sini kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Ya, kita nggak bisa maksa orang lain untuk, bahkan anak-anak kita nggak bisa paksa mereka untuk mengasihi Tuhan. Wah, harus mengasihi Tuhan, tahu diri dikit lu, Tuhan udah mengasihi lu segala macam gitu. Kita nggak bisa maksa mereka, dan kita juga nggak bisa maksa mereka untuk menuruti perintah-perintah Tuhan yang ada dalam firman Tuhan itu. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk membuat manusia sadar akan kasih karunia-Nya. Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Amin. Saya mau mengajak saudara hari ini ya, untuk merasakan, untuk mengalami lagi kasih Tuhan, dan supaya kita itu bisa hidup sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Tuhan. Saya bacakan sekali lagi ayat ini saudara ya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kita pulang, kita renungi satu ayat ini saja saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Kita pulang, kita renungi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami belajar Tuhan Yesus. Belajar untuk menuruti segala perintah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Karena bukti kasih-Mu dalam hidup kami sudah begitu nyata Tuhan. Kami sudah menerima begitu banyak kasih anugerah dalam hidup kami. Dengan cara apapun kami tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Tapi inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami. Hidup yang sudah menerima kasih anugerah-Mu. Dan kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi Engkau dari hari ke hari, semakin mengasihi Engkau. Dan ketika kami mengasihi Engkau, kami akan hidup untuk menuruti perintah-perintah-Mu. Ini kami Tuhan. Kami siap, kami tidak mau lagi lip service yang hanya mengatakan kami mengasihi Engkau Tuhan, tapi kami tidak mau melakukan perintah-Mu. Tapi kami ada pada hari ini, kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami menyadari betapa Engkau mengasihi kami. Dan kami juga mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan hidup di dalam perintah-perintah-Mu Tuhan. Saya mau undang saudara untuk berdiri. Saudara yang mau sungguh-sungguh
mau melakukan segala perintah Tuhan, saya mau mengundang saudara untuk berdiri. Dan saya tidak akan melihat siapa-siapa yang duduk. Saudara yang berdiri adalah saudara yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Ini bukan janji saudara kepada gereja ataupun bukan janji saudara kepada seorang orang lain, tapi ini adalah janji saudara pribadi dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini.